Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Arianti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi, dengan nomor induk mahasiswa B118081. Sekitar sepertiga dari daratan bumi atau 3,9 miliar hektarnya ditutupi hutan. Hutan merupakan sumber energi, mineral, dan merupakan rumah bagi spesies flora dan fauna, juga sebagai penyerap karbon dioksida. Tetapi setiap tahun 13 juta hektar hilang. Hutan-hutan ini memberikan kita banyak keuntungan yang tidak terhingga. Hutan memproduksi oksigen, ia juga menyerap karbon dioksida, menyimpan air, melindungi kita dari bencana banjir dan erosi. Hutan juga memberi banyak materi yang kita butuhkan sehari-hari, seperti kayu, kertas, dan hutan juga sangat penting bagi keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia. Tetapi faktanya Indonesia sendiri mendapatkan rekor dunia Guinness yang dirilis oleh Greenpeace sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia. Sebanyak 72% dari hasil hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1,8 juta hektar hutan dirusakkan per tahun antara tahun 2000 hingga 2005. Sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi karena manusia yang menggunakan api dalam upaya pembukaan hutan untuk perkebunan, pertanian, dan hutan tanaman industri. Salah satu masalah di Indonesia mengenai kebakaran hutan dan lahan sudah sejak tahun 1997 hingga tahun 2019. Masalah ini senantiasa terjadi setiap tahunnya, terutama ketika memasuki musim kemarau. Kebakaran lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan senantiasa mendatangkan kerugian secara ekonomi dan kerugian bagi kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan, baik merupakan milik masyarakat maupun milik perusahaan perkebunan, selalu terjadi pada setiap tahunnya, sehingga menimbulkan banyak kerugian dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu kebakaran hutan dan lahan yang besar dan parah terjadi di musim kemarau tahun 2019 di berbagai wilayah Indonesia. Sampai September 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektar, untuk lahan mineral 630.451 hektar, dan lahan gambut 227.304 hektar. Upaya untuk menangani kebakaran hutan ada dua macam, yaitu penanganan yang bersifat represif dan penanganan yang bersifat preventif. Penanganan kebakaran hutan yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran hutan setelah kebakaran hutan terjadi. Penanganan jenis ini contohnya adalah pemadaman, proses peradilan bagi pihak-pihak yang diduga terkait dengan kebakaran hutan secara sengaja, dan lain-lain. Sementara itu, penanganan yang bersifat preventif adalah setiap usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindarkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Jadi, penanganan yang bersifat ini ada dan dilaksanakan sebelum kebakaran terjadi. Kebakaran atau pembakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan, tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem, tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Di Indonesia sendiri ada beberapa aturan yang mengatur tentang hukuman pidana penjara dan denda terhadap pelaku pembakaran hutan. Salah satunya dalam Undang-Undang Kehutanan. Sistem pembakaran hutan, hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda.
terdapat dalam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan sistem pembakaran hutan dengan sengaja dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah, sedangkan pada ayat 4 pasal tersebut, pelanggar karena kelalaiannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang larangan membuka lahan. Larangan tersebut terlihat pada pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam pasal 108 Undang-Undang Perkebunan yang menyatakan setiap pelaku usaha yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, itu tadi materi penjelasan singkat mengenai masalah dan regulasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.